Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Idan Saldi. Saya salah seorang dosen pada program studi Teknik Informatika Universitas Al-Azhariyah Mandar. Video ini saya buat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada video ini, izinkan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Sistem Digital, di mana dalam mata kuliah ini saya menggunakan metode Project Based Learning yang mendorong mahasiswa untuk belajar secara aktif melalui simulasi, perancangan, dan juga pengembangan proyek implementasi perangkat keras komputer. Melalui metode ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep sistem digital secara teori, tetapi juga secara langsung untuk mengimplementasikannya dalam bentuk simulator rangkaian digital sebagai capaian akhir pada mata kuliah ini. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Teknik Informatika semester 4 dengan bobot 3 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan secara tatap muka dan daring dengan rincian 14 kali pertemuan materi teori dan praktek dan 2 kali pertemuan untuk masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, 2, 3, dan 4 yang telah tertuang dalam RPS yang telah divalidasi oleh Ketua Program Studi. Untuk capaian pembelajarannya, mata kuliah ini ada 5, yaitu 1. Menguasai sistem bilangan biner. Kemudian yang kedua yaitu mampu memahami aljabar boolean. Yang ketiga, menguasai dasar teknik digital. Yang keempat, memahami dan mendesain rangkaian kombinasional. Dan yang terakhir yaitu memahami dan mendesain rangkaian sequential. Mata kuliah ini membahas konsep dasar sistem digital yang menjadi fondasi dalam pengembangan perangkat keras komputer dan sistem tertanam. Mahasiswa juga akan dikenalkan pada teknik analisis dan perancangan rangkaian digital serta implementasi menggunakan program simulasi atau perangkat keras sederhana. Materi pembelajaran pada mata kuliah sistem digital ini diantaranya adalah sistem bilangan, logika boolean, gerbang logika, rangkaian logika kombinasi dan sequential, komponen digital seperti multiplexer, demultiplexer, encoder, decoder, flip-flop, dan register. Mata kuliah ini berfokus pada student-centered learning, di mana akan ada praktikum simulasi rangkaian digital melalui program simulator, kemudian diimplementasikan melalui diskusi kelompok serta studi kasus. Mata kuliah ini disusun sebagai upaya dari implementasi pembelajaran sistem digital yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengalaman kepada mahasiswa dalam mendesain rangkaian digital. Dalam proses pembelajarannya, mata kuliah ini ada 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Interaksi pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa, berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada e-learning Universitas Al-Azhariyah Mandar dan juga pada Google Classroom. Kemudian melakukan presentasi interaktif dan juga kuis online untuk mendukung kemampuan dan pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah ini. Untuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools web conference seperti Google Meet dan juga Zoom. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui Google Classroom dan LMS Universitas Al-Azhariyah Mandar. Asesmen atau penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui tugas proyek individu dan kelompok, juga melalui kuis, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS-nya.
Di awal pertemuan saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu tugas dan kehadiran 20%, keaktifan mahasiswa 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester berupa proyek kelompok sebesar 30%. Masing-masing pembuatan nilai ini akan direview atau ditinjau pada tiap rapat program studi dalam satu semester untuk melihat performa dari masing-masing mahasiswa. Untuk referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini beragam. Di antaranya saya menggunakan modul praktikum yang dikembangkan oleh dosen pengampu dan juga dari sumber buku sistem digital, jurnal, dan artikel yang bereputasi yang memiliki nilai kebaruan agar mahasiswa mampu mengikuti ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi masa kini. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah ini. Selanjutnya, saya akan menampilkan salah satu rekaman pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya. Kita sekarang kembali ke pertemuan luring kita. Ya. Ini sudah berada di pertemuan ke-10 ya. Jadi sebaiknya sebelum memulai segala kita awali dulu ya dengan doa bersama. Menurut keyakinan masing-masing ya. Oke, doa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan review kembali ya, beberapa pekan yang lalu tentang ternyata manajemen sistem digital ya. Nah, sebelum kita mereview kembali, rutinitas kita di mata kuliah sistem digital ini adalah absensi ya. Dan absensinya itu saya bagikan di learning management system atau classroom ya. Nah, oke, jadi sebelum kita bahas materinya, silakan adik-adik semuanya bisa absen dulu ya di Google Classroom sama seperti biasa ya. Oke, silakan. Oke, jadi kalau sudah absen kita review sedikit ya tentang sistem digital. Nah, untuk mereview mata kuliah ini saya sudah mempersiapkan kuis ya. Jadi kuisnya itu di mentor.com ya. Nah, oke, sekarang boleh bergabung ya di mentor.com. Silakan bergabung dengan kodenya 71873767. Semua sudah bergabung? Oke, baik, kalau sudah bergabung kita mulai kuisnya. Oke, silakan dijawab pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan sistem digital? Waktunya ada 26 detik dari sekarang. Mau menjawab? Oke. Di sini ada 4 orang menjawab sistem atau pemrograman, itu salah ya. Yang benar adalah sistem logika biner. Ada 1 orang yang menunjukkan source code. Sama dengan 3 orang. Oke, pertanyaan kedua. Ya, siap, semua pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, gerbang logika adalah apa? Ya. Kita lihat
selektor, ya, oleh selektor. Jadi selektor di sini gunanya untuk memilih, ya, memilih satu dari beberapa signal yang masuk di saluran input dari multiplexer itu. Nah, kemudian multiplexer ini juga sering disebut dengan transistor, ya. Kenapa? Karena fungsinya sama seperti saklar digital, ya. Jadi saklar digital itu ini mana dia melihat, mana dia bukan. Ya. Oke, baik. Apa fungsi dari utama dari multiplexer ini? Itu yang pertama adalah dia mengalihkan, ya, mengalihkan salah satu dari banyak sinyal input ke satu jalur output. Ya, jadi outputnya di sini hanya satu, berbeda dengan yang kita pelajari, komponen yang kita pelajari beberapa pekan yang lalu. Nah, kemudian fungsi yang kedua dari multiplexer ini yaitu menghemat jalur transmisi yang digunakan pada komunikasi data. Dan yang terakhir adalah multiplexer ini juga digunakan dalam rangkaian logika kompleks seperti CPU dan memori. Ya. CPU dan memori itu banyak sekali rangkaian logika, meskipun bentuknya kecil, ya. Kalau satu chipset saja itu kalau kita bedah, nanti ini pada pertemuan ini nanti sebentar kita lihat bagaimana satu chipset itu isinya ada beberapa gerbang di dalamnya, ya. Ada gerbang kombinasional di dalamnya. Oke, baik. Oke, baik. Itu tadi fungsi dari multiplexer, ya. Nah, untuk strukturnya sendiri, ya, struktur dari multiplexer ini kita bisa lihat di sini. Jadi multiplexer itu memiliki tiga komponen penting, tiga bagian yang penting. Yang pertama itu adalah input datanya, ya. Nah, bagaimana input data yang kita lihat di sini agak membingungkan, ya. Jadi untuk multiplexer itu aturannya adalah 2 pangkat n input data, ya. Jadi misalnya 2 pangkat 2 itu hasilnya 4, ya. Jadi input datanya itu sama dengan 4, ya. Dan 2 ini menjadi selektornya karena 2 pangkat 2 n adalah jalur selektornya. Nah, kalau dia 2 pangkat 3, nah berarti dia 8, ya. 8 inputnya, ya. 8 jadi 8 input datanya. Nah, kalau dia 2 pangkat 4 berarti 16, ya. 16. Jadi 16 input datanya, dan karena dia pangkat 4 tadi, ya, berarti 4 jalur selektornya, ya. Jalur untuk memilih salah satu inputnya. Nah, jalur selektor inilah nanti, ya, akan diinputkan bilangan biner sama seperti beberapa komponen yang pernah kita pelajari pekan-pekan yang kemarin, ya, seperti encoder dan decoder. Nah, yang menarik di sini, meskipun inputnya itu bisa sampai 16, ya, dan selektornya sampai 4, ya. Nah, tapi outputnya ini hanya 1, ya. Jadi output dari multiplexer ini hanya 1 outputnya. Oke. Kita lihat multiplexer yang 2 to 1, ya. Maksudnya 2 to 1 ini adalah 2 input ke 1 output, ya. Dan kita lihat gambarnya di sini, ya. Gambar dari salah satu multiplexer, yaitu multiplexer 2 ke 1. Nah, jumlah inputnya di sini, ini adalah inputnya A dan B. Nah, jadi ada 2 input. Kemudian ada, kalau multiplexer itu selalu ada selektornya, ya. Jadi selektornya ada satu unit, ya. Nah, ini adalah selektor. Disingkat sel, biasanya juga dikasih simbol S, ya. Kemudian outputnya
ya, atau kalau di sini input 0 sampai 3. Nah, ini adalah inputnya dan ini adalah selektornya, ya. Kemudian untuk multiplexer itu selalu outputnya adalah 1, ya, selalu 1 outputnya. Nah, kalau kita pelajari gerbang-gerbang yang kemarin, ini menariknya. Kalau kita pelajari gerbang kemarin, setiap input dan bilangan biner ini atau signal high dan end ini akan langsung diteruskan ke gerbangnya yang meneruskan ke output. Nah, di sini ada perbedaan. Jadi kalau di sini di multiplexer ini, nah contohnya S1 ini dikasih nilai 0, kemudian S0 dikasih nilai 1, ya. Nah, maka inputnya adalah input yang dipilih oleh selektor adalah 3, ya. Jadi apapun input yang ada di sini, ya, entah itu low, entah itu high, nah, dia akan meneruskannya ke outputnya. Nah, jadi itu perbedaan multiplexer dibanding dengan komponen-komponen yang pernah kita pelajari kemarin. Untuk tabel kebenarannya sendiri ini hampir sama, ya. Kalau kita kemarin pelajari tabel kebenaran di setiap gerbang N, gerbang OR, gerbang NOT, ya. Di multiplexer pun juga ada tabel kebenarannya, ya. Ini oke, baik, selanjutnya. Nah, kita lihat sini diagram multiplexernya. Ini diagram multiplexer 4:1, ya. Di multiplexer 4:1 ini ada 4 inputnya, ya. 4 inputnya sama seperti tadi. Ini D0, D1, D2 dan D3. Ini tampilan seperti ini adalah child sheet-nya, ya, child sheet dari IC-nya ini. IC-nya ini. Nah, jadi pada praktikum hari ini kita akan buat chipset seperti ini, ya. Kita buat chipset seperti ini, chipset seperti ini. Jika kita bedah di dalamnya ini, maka isi di dalamnya itu akan seperti ini, ya. Isinya seperti ini. Nah, kalau tadi AB-nya di bawah, nah, ini cuma perbedaannya itu, ya. AB-nya ini di bawah tadi di gambar chipsetnya, ini bisa diatur di mana saja, ya. Selektornya mau dipilih. Untuk apa sebenarnya kita belajar multiplexer ini, ya? Kalau kita tidak tahu bahwa penggunaannya untuk apa, itu yang kadang membuat kita agak sulit untuk memahami. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa kita bisa memanfaatkan multiplexer ini di mana, nah itu bisa membuat kita lebih tertarik untuk mempelajarinya, ya, dibanding kita tidak tahu sama sekali kita akan gunakan di mana ini multiplexer. Nah, aplikasian multiplexer ini ada di beberapa sistem, ya. Baik. Jadi kalau kita lihat gambarnya di sini, ini sudah terbayang, ya, aplikasian multiplexer. Terbayang, kan? Nah, di sini ada satu surround system atau sound system, ya. Sound system. Kemudian ada 4 device isinya lain. Jadi kalau kita lihat sekilas ini berarti dia menggunakan multiplexer 4:1 karena 4 device, outputnya akan semuanya ke sound system yang saat ini, ya. Nah, apa kegunaan selektor di sini? Nah, di sini apa gunanya selektor? Kalau tadi kita lihat
tadi iya D1. Untuk mempermudah kita memahami, maka kita akan sedikit mengaplikasikan multiplexer ini di dalam program simulator, yaitu Proteus. Ya. Jadi untuk kita pahami dengan benar bagaimana multiplexer ini bekerja, ya, dan kita apabila sesuai dengan tabel kebenarannya tadi, maka kita coba lakukan simulator, ya. Jadi program simulator yang sudah kita gunakan yaitu Proteus. Ya. Oke, ini saya sudah mendesain Proteusnya. Nah, itu biasa kita klik bagian ini ya, bagian new-nya, new project ya, new project, kemudian kasih nama projectnya. Ini nama projectnya itu akan tampil di legendanya ini ya. Nah, diklik terus sampai selesai, sampai finish. Baru untuk membuat chip ini ya, kita masuk di sub-circuit mode ya. Kita masuk di sub-circuit mode, kemudian pilih default ya, dan kita langsung bisa gambarkan ini ya. Ini bisa langsung digambarkan seperti ini. Nah, ini akan jadi salah satu sub. Ini adalah multiplexer 4:1 ya. Ini adalah multiplexer 4:1. Yang mana gerbang-gerbangnya ini sama seperti yang tadi di teorinya. Itu inputnya ada 4 ya, inputnya 4 dan outputnya 1. Nah, kalau untuk di bagian ini inputnya ini harus sesuai dengan yang di luarnya ini ya. Jadi kalau kita sudah keluar di child shift ini tadi, maka dia akan tampilannya seperti ini lagi ya, tampilannya akan seperti ini lagi. Jadi nanti kita bisa buatkan rangkaian digitalnya ya. Kalau saya rasa kalau rangkaian digital ini sudah paham semua, karena kita sudah beberapa kali melakukan praktikum untuk rangkaian digitalnya. Yang baru adalah menggunakan chipset ini. Jadi chipset ini dibedah, kemudian hasilnya adalah rangkaian digital seperti ini ya. Yang berbeda karena gerbang N-nya ini kita menggunakan ini ya, chipset 4073 ya. Saya kira itu untuk praktikum di
output tunggal berdasarkan sinyal PMID. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua, terutama juga buat saya pribadi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rekaman saya pada salah satu pengajaran di mata kuliah sistem digital ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap tim penilai sertifikasi dosen tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.